Ya, nama Cimehong mendadak viral belakangan ini karena aksi jualnya di TikTok. Barang-barang yang dijual olehnya memang dikenal mahal, namun netizen ini rela belanja di sana sampai pamer struk belanjaan ya. Maksudnya sih mau kasih lihat ke warganet ya, barang dagangan ini emang bener-bener mahal banget. Bahkan sampai belasan juta artu bilnya. Artinya ada yang menarik nih dari cara jualan Cimehong. Selengkapnya kita akan bahas dalam Belajar dari Cimehong, jangan ragu sasar si tukang flexing. Kita lihat slide yang pertama. Ya, perempuan asal Aceh yang memiliki nama asli Choi Novia ini adalah pengusaha yang membuka tempat kursus masak dan toko kue. Nah, toko kuenya miliknya itu yaitu ada di Peak Baking House. Dirinya juga menjual produk yang cukup beragam hingga disebut palu gada. Apa lu mau, gua ada, singkatnya begitu. Jualannya dari beragam Nusantara ya, mau makanan asal kota mana aja yang rasanya nggak mungkin kita bisa beli cepet. Nah di toko Cimehong ini ada, bahkan buah-buahan impor yang per kilogramnya bisa sampai 4 jutaan rupiah, ini juga tersedia di Cimehong. Nah ada juga yang beli begitu ya, ini kalau ini melihatnya begitu ya, saya yakin kenapa orang-orang jadi banyak yang belanja. Kalau saya perhatikan memang gaya jualannya ini seru banget hingga bisa ngebuat orang jadi penasaran. Apalagi cocok banget buat orang yang suka bikin konten untuk nge-review-review dagangannya Cimehong plus ketemu langsung si penjualnya. Yakin deh ini engagementnya pasti tinggi banget dan mungkin juga itu tujuan utamanya. Harga mahal nggak penting, yang penting konten dan bisa flexing-flexing. Tapi karena itu pula otomatis Cimehong ini semakin dikenal dan dagangannya juga yang mahal-mahal itu laris manis. Kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, ini berdasarkan pemberitaan di media, Cimehong sendiri sukses meraup untung dari bisnisnya hingga sanggup menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Terus kalau kita lihat memang nggak dipungkiri begitu ya, strategi bisnis Cimehong yang membidik masyarakat berpenghasilan besar, ini memang cukup efektif ternyata. Dari selegram, influencer, youtuber, atau netizen-netizen yang nggak mau ketinggalan tentu ingin membagikan momen-momen belanja di toko yang terletak di Jakarta Utara ini lewat unggahan media sosial pribadinya mereka dan di-post begitu ya di medsosnya tentunya. Ini yang membuat lambat laun tokonya juga makin viral dan keuntungan Cimehong pun juga semakin tebal otomatis. Nah Sobat Cuan tentunya juga bisa nih ikutin cara jualan Cimehong. Tapi tetap ya selain harga mehong ataupun mursida begitu ya alias murah, pada dasarnya kita harus punya ciri khas tersendiri. Karena itulah yang menarik perhatian masyarakat. Tapi tentu nggak hanya itu loh. Jika kalian juga tertarik untuk membuka usaha dan membidik masyarakat seperti Cimehong, khususnya membidik masyarakat ya, atau orang-orang kaya begitu ya, ada nih tips yang bisa Anda lakukan. Apa aja kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, ini pahami dulu kualitas dan kelangkaan dagangan Anda. Meski menjual barang mahal, netizen yang berbelanja di toko Cimehong seringkali mengatakan bahwa barang-barang di sana memang sangat berkualitas. Belum lagi, Cimehong juga seringkali menjual buah-buahan yang cukup langka dan sulit ditemukan di pasaran. Jadi ketika Anda tahu bahwa barang-barang yang ditawarkan memang memiliki kualitas nomor satu dan nggak ada lagi kompetitor lain yang melakukan hal yang sama, maka Anda bisa saja menentukan harga jual yang di atas rata-rata begitu ya. Nah lalu jangan sembarangan menentukan harga jual. Julukan Cimehong ini kan sebetulnya didapat lantaran aksinya menjual barang dagangan dengan harga di atas rata-rata. Tapi hal itu tentu tidak dilakukan asal-asalan pemirsa untuk hanya sekedar demi viral di media sosial. Karena ingat, selain memahami kualitas dan kelangkaan barang dagangan Anda pun harus bisa menghitung berapa harga pokok penjualan atau HPP dalam bisnis Anda. Nah, terdapat juga ini yang merupakan elemen penting dalam bisnis karena hal yang satu ini menyangkut yang pertama kita lihat biaya produksi. Lalu kalau kita lihat HPP ini sebenarnya jumlah pengeluaran atau beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk membuat barang atau jasa yang Anda jual. Komponen-komponennya yang masuk dalam HPP adalah produksi, lalu ada impor, ada perakitan atau packaging, hingga biaya tenaga kerja dalam hitungan hari dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat semakin rendah HPP, maka makin tebal margin laba kotor Anda nantinya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, harga tentu akan naik mengikuti inflasi. Nah, kepiawaian Anda dalam mencari vendor-vendor untuk barang dagangan Anda tentu bisa menentukan keberhasilan dalam berbisnis. Tetap kreatif dalam promosi berikutnya. Lalu kita lihat walaupun keviralan bisa mendatangkan banyak rezeki, tapi popularitas tentu akan ada waktunya. Jadi strategi promosi Cimehong ini di media sosial tentu sangat efektif lantaran dirinya nggak perlu menggelontorkan biaya besar untuk jadi terkenal. Nah jadi kalau kita lihat ya pemirsa ya,
Aktivitas promosi ini tentu harus didesain dengan cara yang kreatif dan inovatif ke depannya agar tetap bisa membuat banyak orang ini menjadi penasaran dan memutuskan untuk berbelanja di toko kalian. Juga perlu digarisbawahi untuk yang viral-viral seperti Cimehong ini juga pasti ada hatersnya juga. Yang terpenting Sobat Cuan harus berani mencoba dan pantang menyerah dengan usaha yang baru kalian rintis. Percaya diri juga penting karena itu yang membedakan bagaimana cara kalian berdagang alias punya ciri khas tersendiri untuk menarik pelanggan.